4 jenis karbohidrat yang wajib Anda konsumsi setiap hari, dan 4 yang sama sekali tidak boleh disentuh setelah usia 60 tahun. Karbohidrat yang salah bisa merusak tubuh Anda. Mereka memicu lonjakan gula darah, menghancurkan kesehatan usus, dan secara diam-diam memicu penurunan daya ingat, kehilangan massa otot, hingga stroke. Sebuah studi besar menemukan bahwa karbohidrat ini dapat meningkatkan risiko diabetes hingga 70%. Dan sebagian besar lansia mengonsumsinya setiap hari tanpa menyadarinya. Sereal, roti panggang, biskuit, bahkan karbohidrat yang dianggap sehat sedang menguras energi Anda dan mempercepat penuaan. Dalam video ini, kami mengungkap 4 karbohidrat terbaik yang harus dikonsumsi setiap hari dan 4 yang terburuk yang mempercepat penuaan Anda. Diurutkan dari yang paling ringan hingga paling kuat, dan dari yang paling tidak berbahaya hingga paling berbahaya. Tetaplah menonton karena peringkat nomor 1 dalam daftar terburuk dikaitkan dengan gagal jantung dan demensia dini. Kemungkinan besar bahan itu ada di dapur Anda sekarang. Semua informasi di sini didukung oleh sains dengan setiap referensi tercantum di bawah. Sebelum kita mulai, tuliskan komentar. Anda menonton dari mana dan berapa usia Anda? Kami membalas setiap komentar. Mari kita mulai dengan peringkat nomor 4, karbohidrat terbaik. Yang satu ini sering mengecoh hampir semua orang. Nomor 4, kacang polong hijau. Kacang polong hijau mungkin terlihat terlalu sederhana untuk dianggap penting. Tetapi bagi para lansia, ini adalah karbohidrat kuat yang membantu mempertahankan otot dan sering diabaikan. Tidak seperti karbohidrat yang cepat terbakar, seperti nasi putih atau kentang putih, kacang polong hijau kaya akan pati resisten dan serat larut, yang berarti mereka dicerna secara perlahan, menstabilkan gula darah, dan mencegah lonjakan insulin berbahaya yang semakin sering terjadi setelah usia 60 tahun. Namun manfaat kacang polong tidak berhenti pada pengendalian gula darah. Mereka secara langsung mendukung perbaikan otot. Inilah yang tidak disadari kebanyakan orang. Kacang polong adalah salah satu dari sedikit sayuran berkarbohidrat tinggi yang mengandung leusin, asam amino rantai cabang yang memberi sinyal pada tubuh untuk membangun dan mempertahankan otot. Dan setelah usia 60 tahun, tubuh Anda sudah berada dalam kondisi katabolik. Artinya, otot lebih cepat dipecah daripada dibangun. Tanpa karbohidrat yang kaya leusin, proses penguraian ini semakin cepat. Menurut studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients, lansia yang mengonsumsi kacang-kacangan hijau seperti kacang polong setidaknya 3 kali per minggu mempertahankan 14% lebih banyak massa otot selama 2 tahun dibandingkan mereka yang tidak, bahkan tanpa olahraga. Kacang polong hijau juga membantu melindungi kesehatan usus, yang sangat penting untuk pencernaan karbohidrat. Mereka mengandung cemol, fitonutrien yang mengurangi peradangan pada lapisan usus. Dan ketika usus meradang, setiap karbohidrat, bahkan yang baik sekalipun, menjadi lebih sulit diproses. Itulah sebabnya lansia dengan masalah usus sensitif atau gas seringkali kondisinya memburuk ketika mereka menghindari pati tanaman kaya serat seperti kacang polong. Lebih buruk lagi, kesehatan usus yang buruk menghambat penyerapan nutrisi, membuat Anda mudah lelah, nyeri, dan sulit berkonsentrasi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, jangan merebusnya hingga terlalu lembek. Sebaliknya, kukus sebentar, lalu tambahkan minyak zaitun dan bawang putih. Cara ini menjaga serat dan fitonutriennya tetap utuh, sekaligus meningkatkan penyerapan. Kacang polong hijau bukan sekedar lauk, mereka adalah karbohidrat anabolik strategis yang membantu lansia melawan kelelahan,
membangun kembali otot yang hilang, dan menurunkan peradangan. Tambahkan kembali kacang polong hijau ke dalam pola makan Anda setidaknya 3 kali seminggu, dan Anda akan merasakan perbedaannya. Nomor 3. Oat Steel Cut. Oat Steel Cut bukan sekedar makanan sarapan biasa. Bagi lansia, oat ini berfungsi sebagai pelindung metabolisme. Berbeda dengan oat instan atau oat cepat masak yang telah melalui banyak proses dan kehilangan struktur alaminya, oat steel cut dicerna secara perlahan, melepaskan glukosa secara bertahap, dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil selama berjam-jam. Hal ini sangat penting setelah usia 60 tahun ketika resistensi insulin mulai meningkat dan sebagian besar karbohidrat dapat membuat gula darah melonjak tajam. Penyerapan lambat dari oat steel cut memberi pankreas waktu istirahat dan membantu menjaga keseimbangan hormon yang dibutuhkan tubuh agar tetap bertenaga dan tajam secara mental. Namun yang membuat oat steel cut benar-benar menonjol adalah kandungan beta-glukan, serat larut unik yang hanya ditemukan dalam jumlah tinggi pada oat yang diproses secara minimal. Senyawa ini telah terbukti dalam puluhan penelitian mampu menurunkan kolesterol LDL, mengurangi peradangan sistemik, dan memperbaiki integritas lapisan usus. 3 masalah yang semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Sebuah meta-analisis tahun 2023 dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa hanya 1 mangkuk oat steel cut per hari dapat menurunkan kolesterol LDL hingga 15% pada orang dewasa di atas 60 tahun dan secara signifikan menurunkan kadar C-reactive protein, penanda peradangan yang terkait dengan radang sendi, penurunan kognitif, dan stroke. Yang lebih mengejutkan, beta-glukan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Setelah usia 60 tahun, sel-sel imun menjadi lebih lamban, meningkatkan risiko infeksi dan memperlambat proses penyembuhan. Oat memberi makan bakteri baik di usus besar, terutama Bifidobacteria, yang menghasilkan asam lemak rantai pendek. Senyawa ini membantu memperbaiki lapisan usus, mengendalikan nafsu makan, dan bahkan meningkatkan kadar serotonin. Artinya, pencernaan yang lebih baik, suasana hati yang lebih stabil, dan daya tahan tubuh yang lebih kuat, semua dari satu jenis karbohidrat yang hanya membutuhkan sekitar 15 menit untuk dimasak. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, hindari menambahkan gula merah atau susu olahan. Sebaiknya masak dengan air atau susu almond tanpa pemanis. Tambahkan kayu manis untuk membantu mengontrol gula darah, serta beri atau biji rami untuk tambahan antioksidan. Oat steel cut bukan hanya baik untuk jantung. Ini adalah salah satu dari sedikit karbohidrat yang secara aktif melindungi tubuh lansia dari dalam. Jika Anda sering mengalami penurunan energi, tabut otak, atau pagi hari yang terasa berat, oat mungkin adalah kebiasaan harian yang selama ini dibutuhkan tubuh Anda. Nomor 2, ubi jalar. Ubi jalar bukan hanya lezat. Mereka adalah salah satu karbohidrat paling lengkap dan ramah bagi lansia. Berbeda dengan kentang putih yang memicu lonjakan gula darah dan menawarkan sedikit nilai gizi, ubi jalar menyediakan karbohidrat kompleks yang terbakar perlahan, memberi energi tanpa membebani respon insulin. Ini sangat penting setelah usia 60 tahun, ketika lonjakan gula darah ringan sekalipun dapat menyebabkan kelelahan kronis, penglihatan kabur, dan kerusakan pembuluh darah yang dipercepat. Nilai utama ubi jalar terletak pada kandungan beta-karoten yang sangat tinggi, pigmen tanaman yang diubah tubuh menjadi vitamin A, nutrisi yang seringkali kurang pada lansia. Vitamin A mendukung sistem kekebalan tubuh,
melindungi kulit, dan memperbaiki penglihatan. Sebuah studi tahun 2022 dalam Frontiers in Aging menemukan bahwa orang lanjut usia yang rutin mengonsumsi sayuran berwarna oranye seperti ubi jalar memiliki daya ingat yang lebih baik, lebih jarang terkena flu, dan tingkat degenerasi makula yang lebih rendah. Bukan hanya karbohidratnya yang bermanfaat, tetapi keseluruhan paket pelindung di dalamnya. Ubi jalar juga kaya akan pati resisten, terutama setelah dimasak lalu didinginkan. Pati resisten memberi makan bakteri baik di usus, menghasilkan butirat, asam lemak rantai pendek yang mengurangi peradangan, memperkuat dinding usus, dan bahkan menurunkan resiko kanker usus besar. Lansia dengan pencernaan lemah, kebocoran usus, atau gejala mirip IBS sering melihat perbaikan ketika mereka mengganti karbohidrat olahan dengan ubi jalar yang telah didinginkan. Ubi jalar juga mengandung magnesium dan kalium, dua elektrolit penting untuk kontraksi otot dan irama jantung, yang sering berkurang seiring bertambahnya usia atau akibat penggunaan obat tertentu. Jika kaki Anda sering kram di malam hari atau detak jantung terasa tidak teratur, ubi jalar mungkin merupakan bagian dari solusi yang belum pernah dijelaskan dokter Anda. Untuk manfaat maksimal, panggang ubi jalar utuh dengan kulitnya. Hindari menambahkan gula berlebihan. Sedikit kayu manis atau kunyit dapat meningkatkan efek penurun gula darah dan antiinflamasinya. Saat Anda makan ubi jalar, Anda tidak hanya memuaskan keinginan akan karbohidrat, tetapi juga memperkuat usus, menstabilkan gula darah, serta melindungi otak dan penglihatan dalam satu gigitan. Nomor 1. Lentil. Lentil bukan sekadar sumber protein nabati. Mereka adalah karbohidrat paling bermanfaat yang dapat dikonsumsi lansia setiap hari. Lentil kaya akan pati kompleks, serat larut, dan mineral penting yang membantu memperbaiki jaringan yang menua, menyeimbangkan gula darah, dan bahkan menurunkan risiko penyakit kronis lebih dari 30%. Tidak seperti karbohidrat olahan yang memicu peradangan dan membuat energi anjlok, lentil menstabilkan segalanya, gula darah, pencernaan, bahkan suasana hati. Inilah mengapa lentil semakin penting setelah usia 60 tahun. Lentil memiliki indeks glikemik yang sangat rendah, hampir tidak memicu lonjakan gula darah, namun tetap memberikan energi yang tahan lama, sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika fungsi mitokondria secara alami melambat seiring usia. Sebuah studi tahun 2021 dari British Journal of Nutrition menemukan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi lentil 3 kali per minggu memiliki kadar gula darah puasa yang lebih rendah, rasio kolesterol yang lebih baik, dan sensitivitas insulin yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kacang-kacangan. Yang lebih penting lagi, lentil kaya akan serat prebiotik yang langsung memberi makan mikrobioma usus. Setelah usia 60 tahun, keragaman bakteri usus menurun drastis, dan hal ini dikaitkan dengan gangguan imun, kabut otak, dan nyeri sendi. Serat dalam lentil membantu memulihkan keseimbangan mikroba, menghasilkan senyawa antiinflamasi seperti propionat dan asetat yang melindungi lapisan usus. Dengan penghalang usus yang lebih kuat, lansia menyerap nutrisi dengan lebih baik, melakukan detoksifikasi lebih efisien, dan mengalami lebih sedikit kembung serta peradangan setelah makan. Lentil juga kaya akan zat besi, folat, dan magnesium, nutrisi yang sering kurang pada lansia. Zat besi menjaga sel darah merah tetap kuat, folat mendukung kesehatan otak dan perbaikan DNA, sementara magnesium menenangkan sistem saraf serta mendukung kepadatan otot dan tulang. Untuk mendapatkan manfaat penuh, masak lentil dengan rempah antiinflamasi seperti jintan, bawang putih, atau daun salam.
Hindari lentil kalengan yang tinggi natrium dan pilih lentil kering atau yang diproses minimal. Lentil merah paling cepat dimasak, sementara lentil coklat dan hijau memiliki tekstur lebih padat. Tambahkan lentil ke dalam sup, semur, atau salad dingin sebagai karbohidrat harian yang mampu melakukan segalanya yang tidak bisa dilakukan roti putih, dan lebih dari itu. Sekarang, setelah Anda mengetahui 4 karbohidrat terbaik yang memberi energi pada tubuh, melindungi otot, dan menstabilkan energi setelah usia 60 tahun, mari kita hitung mundur 4 karbohidrat terburuk yang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh lansia. Kita mulai dengan makanan favorit yang sangat dikenal dan diam-diam mempercepat penuaan tubuh setiap hari. Nomor 4, roti sandwich putih. Roti sandwich putih adalah salah satu makanan pokok paling berbahaya dalam pola makan lansia. Bukan karena rasanya manis, tetapi justru karena tidak terasa manis. Banyak orang di atas usia 60 tahun tumbuh besar dengan kebiasaan makan roti putih setiap hari, roti panggang di pagi hari, sandwich saat makan siang, atau sepotong roti dengan sup dan salad. Namun, versi modern roti putih sangat berbeda dengan yang dulu dimakan orang tua Anda. Roti putih saat ini dibuat dari tepung ultra halus yang diputihkan, yang dicerna lebih cepat daripada gula, menyebabkan lonjakan glukosa besar hanya dalam hitungan menit. Dan lonjakan ini jauh lebih berbahaya setelah usia 60 tahun. Sebuah studi tahun 2021 dalam jurnal Diabetes Care yang mengikuti lebih dari 8.000 orang dewasa di atas usia 60 tahun menemukan bahwa konsumsi roti putih setiap hari meningkatkan resiko diabetes tipe 2 sebesar 29% dan penyakit jantung sebesar 50%. Seiring bertambahnya usia, pankreas melambat, sel-sel menjadi resisten terhadap insulin, dan gula darah tetap tinggi lebih lama. Badai diam-diam ini merusak pembuluh darah, memicu peradangan saraf, dan bahkan membuat sel otak kekurangan energi. Roti putih juga hampir tidak mengandung serat, membuat bakteri usus kelaparan. Ketika mikrobioma melemah, sistem imun menurun, pencernaan melambat, dan peradangan menyebar ke seluruh tubuh. Lebih buruk lagi, banyak roti putih modern mengandung gula tambahan, minyak terhidrogenasi, dan tepung yang diperkaya secara buatan, yang hanya menipu tubuh agar merasa kenyang sambil memberi makan penyakit yang ingin Anda hindari. Solusinya adalah beralih ke roti gandum utuh yang digiling batu, atau roti biji-bijian bertunas 100% dengan setidaknya 3 gram serat per iris. Membaca label sangat penting. Kata gandum saja tidak cukup jika bukan bahan pertama. Nomor 3, kue beras. Kue beras ringan, renyah, dan dipasarkan sebagai makanan diet. Namun kue beras adalah salah satu karbohidrat paling menyesatkan dan berbahaya bagi lansia. Hampir tidak mengandung lemak, serat, atau nutrisi nyata, kue beras masuk ke aliran darah seperti gula murni. Tubuh mencernanya dalam hitungan menit, menyebabkan lonjakan gula darah tajam yang diikuti penurunan energi yang sama cepatnya. Setelah usia 60 tahun, lonjakan berulang ini tidak hanya membuat Anda lelah, tetapi juga meningkatkan risiko diabetes, kehilangan memori, dan penyusutan otot. Sebagian besar kue beras dibuat dari beras putih yang dipanggang, dengan indeks glikemik di atas 80, lebih tinggi dari gula meja. Studi tahun 2020 dalam Journal of Clinical Endocrinology menemukan bahwa makanan berindeks glikemik tinggi seperti beras meningkatkan gula darah pasca makan lebih dari 200% dibandingkan biji-bijian utuh berindeks rendah pada lansia. Kue beras juga tidak memberikan rasa kenyang karena kekurangan protein, serat, dan lemak. Akibatnya, Anda lebih cepat lapar, lebih sering ngemil, dan perlahan mengalami kenaikan berat badan, meskipun merasa makan ringan. Versi berperisa bahkan sering mengandung maltodextrin, pemanis buatan,
dan lapisan tinggi natrium yang dapat menaikkan tekanan darah dan merusak lapisan usus. Nomor 2, sereal sarapan kemasan. Warnanya cerah, renyah, dan mengklaim diperkaya vitamin. Namun, sebagian besar sereal kemasan adalah salah satu karbohidrat paling berbahaya bagi lansia. Dari cornflakes hingga campuran madu, hampir semua kotak di rak mengandung biji-bijian olahan, gula tambahan, dan pengawet kimia yang merusak gula darah, pencernaan, dan kesehatan jangka panjang. Selama pemprosesan, serat alami dan lembaga biji dihilangkan, menyisakan papi yang cepat terbakar. Tubuh menyerapnya secepat glukosa murni. Studi tahun 2019 dalam Journal of Gerontology menemukan bahwa orang dewasa di atas 60 tahun yang mengonsumsi sereal sarapan olahan 5 kali atau lebih per minggu memiliki risiko sindrom metabolik 22% lebih tinggi. Banyak sereal juga mengandung fosfat dan emulsifier yang merusak lapisan usus dan memuras mineral penting seperti kalsium dan magnesium, meningkatkan risiko jatuh dan patah tulang. Bahkan yang berlabel gandum putu sering disamarkan dengan sirup jagung atau konsentrat jus buah. Solusinya adalah meninggalkan sereal kotak dan memilih yogurt tanpa pemanis dengan biji chia atau telur rebus dengan roti gandum asli. Nomor 1, kentang goreng. Kentang goreng adalah karbohidrat paling berbahaya setelah usia 60 tahun. Mereka digoreng dalam minyak inflamasi, kehilangan serat dan syarat garam, serta senyawa kimia yang merusak hampir setiap sistem tubuh. Studi tahun 2023 dalam jurnal Nutrition and Aging menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi kentang goreng setidaknya 2 kali per minggu memiliki risiko stroke 36% lebih tinggi. Kentang goreng juga merusak bakteri usus dan mengandung akrilamida, senyawa berbahaya yang terbentuk saat pati digoreng suhu tinggi. Garam berlebihan memperberat kerja ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Jika Anda menyukai kentang, pilih ubi jalar panggang dengan minyak zaitun dan rempah. Setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi memproses karbohidrat seperti dulu. Karbohidrat yang salah mempercepat penuaan, sementara yang tepat memperlambatnya. Anda tidak perlu menghindari semua karbohidrat. Anda hanya perlu meninggalkan yang diam-diam bekerja melawan tubuh Anda. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di bawah. Terima kasih telah menonton.